Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan tiada hentinya nikmat kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman yang dengannya kita bisa meresapi, bisa melaksanakan, bisa merasakan nikmatnya menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, dinullah, yang ditandai dengan khususnya adalah 1 bulan yang lalu, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Semoga kenikmatan yang kita rasakan itu selalu kita syukuri, sehingga janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, surat 14 ayat 7, wa'id adan rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Tidak hanya syukur saja, tapi akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang lain, menjalani kehidupan beragama Islam yang utuh, yang kafah di dunia ini, sehingga kita merasakan ketenangan kehidupan di dunia, dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumil akhir. Itulah harapan tertinggi kita sebagai umat yang sadar bahwa kita itu hidup di dunia hanyalah sementara, dan kehidupan itu tidaklah berhenti di dunia sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Jamaah rahmatullah, salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perjuangan dan pengorbanannya itu telah menyampaikan risalah secara sempurna kepada kita semuanya. Jamaah rahmatullah, hari ini atau bulan ini adalah bulan pertama pembuktian kita untuk menunjukkan bahwa saum di bulan Ramadan itu telah kita laksanakan, dan yang kita laksanakan insya Allah dengan baik itu berdampak pada saat-saat kemudian. Nah, dengan demikian perlu kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira sesuatu yang dilaksanakan dengan baik itu pasti akan berdampak dengan baik. Sesuatu yang dilaksanakan ada kekurangan ini itu pada akhirnya kan dampaknya mungkin akan berbeda dengan kalau dilaksanakannya dengan baik. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Setidaknya ada 3 tahap yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan manfaat yang sempurna dari bulan Ramadan yang lalu. Kita tahu bahwa saat ini adalah bulan Syawal. Sebenarnya kan nama-nama bulan dalam agama yang dipakai di dalam Islam, dalam penanggalan Komariah, itu sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu. Jadi nama Ramadan sudah ada. Saum Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah setelah Rasulullah hijrah tahun kedua atau di antara tahun kedua dan tahun ketiga hijrahnya Rasulullah ke Madinah, itu baru diperintahkan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kalau kita lihat kan ini kan tercantum di 183 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kalau ini kan termasuk golongan surat Madaniyah. Sehingga kalau ditanya apakah di Mekah sudah diperintahkan saum di bulan Ramadan sebagai perintah wajib, ya belum, tentu saja. Itu diperintahkannya setelah Rasulullah itu berada di Madinah, dan ayatnya tercantum di surat Al-Baqarah, dan surat Al-Baqarah itu termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, urutannya seperti itu. Nah, dengan demikian nama Syawal itu sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam itu, atau sebelum ayat pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Syawal itu sendiri kan berarti peningkatan. Dengan demikian sebenarnya kan memberikan suatu inspirasi bagi kita bahwa bulan ini adalah bulan peningkatan dari apa-apa yang sudah kita capai di bulan Ramadan yang lalu. Nah, tentu saja kan meningkatkan kan menjadikan sesuatu lebih baik. Nah, kita mungkin harus mengevaluasi dulu apa-apa yang telah kita laksanakan di saum di bulan Ramadan yang lalu. Apakah ada kekurangan ini itu, ataukah ada ketidaksempurnaan dari ini itu, ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, meskipun tidak membatalkan saum kita, tapi kita lakukan. Contoh sederhananya yang sering kali sekarang menjadi godaan terbesar di zaman medsos ini adalah ghibah melalui medsos. Memforward ghibah itu tidak ada bedanya dengan menggibah, misalnya seperti itu. Tentu saja ghibah itu kan tidak membatalkan saum kita di bulan Ramadan, karena tidak termasuk tindakan atau tingkah laku yang bisa membatalkan saum di bulan Ramadan atau membatalkan saum. Tetapi kan ghibah itu bisa menurunkan kualitas
dari saum yang kita laksanakan. Nah, itu adalah bisa kita evaluasi. Nah, tentu saja tidak cukup dengan evaluasi. Nah, harus ada perbaikan. Nah, perbaikannya apa? Nah, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk yang sederhana seperti itu. Toh padanya kita pegang HP, nah seolah-olah kan pada waktu Ramadan tuh HP itu sebagian besar kita pakai untuk membaca Al-Quran. Nah, apakah masih seperti itu atau sekarang merasa lebih bebas? Seringkali kan kita nggak sadar. Jadi setelah satu Syawal itu merasa lebih bebas karena kita bebas untuk makan. Itu yang perlu kan. Jadi sebenarnya terus ada rentetan berikutnya, bebas untuk makan dan minum sebetulnya kan itu loh. Terus kadang-kadang kita merasa kita bebas untuk yang lain-lainnya. Nah, itu perlu kita sadari semuanya supaya nanti jangan sampai kita pada saat satu Ramadan kita sudah sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, pada saat satu Syawal itu hanya sebentar saja. Kadang-kadang sebenarnya kan kalau Idul Fitri itu kan arti bahasanya, fitri kan dari iftar, itu makan sebetulnya. Itu hari-hari makan. Karena itu kan diharamkan untuk sahur di tanggal 1 Syawal. Tetapi mungkin para ulama, khususnya yang ulama di tanah Melayu, itu kan merefer atau melihat dari salah satu hadis yang diberikan oleh Bukhari, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Mungkin macam itu. Barang siapa man shoma atau man qoma, itu kan ada redaksi yang lainnya. Barang siapa melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh harapan, dengan penuh keimanan dan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan nol itu bersih. Sebenarnya enggak apa-apa, itu enggak salah ya, tapi kalau artinya sendiri iftar, makanya kadang-kadang kan kita dengar aja iftar itu adalah makan. Jadi itu Idul Fitri itu makan, hari makan. Tapi ditafsirkan berdasarkan kan toh ada dasarnya. Hadis dari Bukhari Muslim itu, dari Bukhari. Itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Barang siapa bersungguh-sungguh melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh harapan, dengan keimanan dan penuh harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang masa lalu. Nah, itu mungkin ya bersih. Ya seperti banyak kulum amalu tinjulatu alal fitrah, dari fitrah. Tapi saya kira enggak apa-apa ya, tapi dengan demikian kebersihan dari dosa itu harus diperhatikan. Manusia yang tempatnya lemah ya, meskipun kita akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi abdi kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan bukan berarti kita tidak mungkin berbuat salah. Karena itu kan istighfar. Itu kan salah satu modal kita. Rasulullah kan sebagaimana dalam beberapa riwayat kan melaksanakan istighfar itu kan 100 kali sehari. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Dia kan maksum. Rasulullah itu manusia biasa. Tentu saja sebagai manusia biasa itu kan kemungkinan berbuat salah itu ada. Tetapi sebagai nabi dan rasul, dan itu masuk akal, itu pasti akan dijamin, akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak berbuat yang menyuruh atau melakukan suatu perbuatan dosa. Karena dengan memegang amanah itu masuk akal kan seperti itu. Tapi itu pun beliau itu istighfar 100 kali sehari. Terus kan ditanya oleh para sahabat kan kenapa disarankan oleh Aisyah kenapa masih beristighfar? Loh, sebagai ungkapan dari terima kasih. Coba bayangkan sesuatu yang bukan terima kasih kok meminta ampun ungkapannya itu kan gitu. Jadi tidak cukup alhamdulillah tapi juga minta ampun karena mungkin kalau kita boleh menafsirkan ya, itu sebagai manusia biasa yang kebetulan diangkat sebagai nabi dan rasul itu berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Toh manusia kan bukan malaikat. Jamaah rahimahullah. Nah, setelah evaluasi, nah tentu saja kan kita harus ada mujahadah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu berkenan selalu mengawasi kita. Ini kan mujahadah dan muraqabah ya itu. Jadi bersungguh-sungguh, mujahadah itu bersungguh-sungguh dan kemudian nanti di ujungnya adalah muraqabah. Kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bersungguh-sungguh untuk mempertahankan amal soleh ataupun kegiatan positif yang telah kita laksanakan selama saum di bulan Ramadan itu, dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kesungguhan kita untuk melanjutkan hal-hal positif di dalam bulan Ramadan itu bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tempatnya yang lemah, tempatnya kita berbuat dosa, dan saja kan tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan tentunya kan kita akan merasa sulit untuk menghadapi godaan setan. Karena itu kan di dalam ajaran kita kan ada kalimat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan seperti itu. Kita itu kan diciptakan sebetulnya kan lebih tinggi kedudukannya dibanding setan. Tapi pada akhirnya kan kenyataannya Adam waktu di surga pun beliau kan tergoda oleh setan meskipun pada akhirnya
ada kesadaran Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kan ada kesadaran dari Adam bahwa dia telah berbuat salah, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak tergoda, tapi pada akhirnya kan ya kalau sekarang orang mengatakan manusiawi. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan kembali bahwa Syawal itu artinya meningkat, yang meningkat apanya? Meningkat adalah amalnya. Nah, dengan demikian insya Allah kan kita kan salah satu doa akhir Ramadan itu kita berharap agar Allah memberikan kita kesempatan atau menemukan kita kembali pada saat sahur di tahun 1446 yang akan datang. Meskipun tidak ada satupun yang berani menjamin bahwa pada tahun depan itu adalah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Ada kisah yang sangat menarik kaitannya dengan jaminan umur. Itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kan khalifah yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam itu. Bagaimana dia pada saat menemui atau didatangi oleh anaknya itu untuk menanyakan sesuatu, kan ditanya anaknya, "Nak, ini kepentingan pribadi atau kepentingan umum?" Dijawabnya kepentingan pribadi, dimatikan sama jebret. Kan itu. Kaget kan anaknya itu. Mungkin dia melihatnya sesuatu yang berbeda dengan di tempat lain tuh. Nah, pada akhirnya kan dia Umar bin Abdul Aziz itu menyatakan bahwa ini kan minyak ini atau energi lah sekarang ini kan dibiayai oleh rakyat dan untuk kepentingan melayani mereka. Ini kami datangkan kepentinganmu, kan gitu. Nah, ada kisah lain ini yang barangkali cukup menarik juga dari putri beliau, sama ya saat Lebaran seperti ini dengan beliau kan mengeluh, ya Abi misalkan itu. Teman-temannya menggunakan pakaian yang baru. Umar bin Abdul Aziz tentu saja kan dia kan dari Baitul Mal itu mendapatkan kan setelah Umar bin Khattab itu kan menyusun suatu sistem penggajian. Itu salah satu sistem penggajian pertama di dunia ini adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Karena kan beliau kan berpendapat kan khalifah itu kan konsentrasi sepenuhnya 24 jam boleh dengan seperti itu kan mengurusi umat. Karena itu wajar diberikan suatu nafkah yang bisa menunjang kehidupannya atau paling tidak menunjang kebutuhan dasarnya. Nah, Umar bin Abdul sama, tapi kan dia sebenarnya kan bisa saja menentukan ya berapa dia harus mendapatkan, toh dia bisa memerintahkan. Nah, Baitul Mal itu dipegang oleh suatu qadi direktur lah kalau sekarang misalnya seperti itu. Dan itu diberikan otonomi. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, kita mau menyebutnya kerajaan republik terserah lah ya. Itu tapi kan seringkali kan terjadi cemoohan itu kan. Kekhalifahan itu kan seolah-olah kan berbeda dengan sistem sekarang dan lebih unggul sistem sekarang kan belum tentu juga pada kenyataannya. Tergantung personalnya Pak ya. Umar bin Khattab contohnya kan itu kan dia mengangkat khadi kan memegang Baitul Mal itu penuh punya kewenangan dan mahkamah. Ketua Mahkamah Agung lah kan itu penuh kewenangan. Khalifah itu nggak bisa ikut campur. Nah, Umar bin Abdul Aziz sama ya dia dipilih oleh putrinya, dia nggak punya uang karena itu kan dia mendatangi direktur Baitul Malnya pada saat beliau jadi khalifah. Terus dia bertanya, bolehkah saya minta gaji saya untuk bulan depan? Terus ditanya kan, kalau dinyatakan baru sekali itu. Lah ya itu apa ya? Ya Amirul Mukminin kan. Karena putriku minta untuk dibelikan baju baru dan saya nggak punya uang. Si Qadisnya kan jawabnya cukup strategis, cukup bagus ya. Bolehkah saya bertanya dulu kepada Amirul Mukminin? Apakah Amirul Mukminin bisa memberikan jaminan bulan depan itu masih hidup? Langsung dia istighfar. Terus dia bilang kembali ke putrinya, ya anakku, saya bisa saja memberikan kamu baju, intinya seperti itu. Tapi apakah engkau rela kalau ayahmu kelak akan masuk neraka gara-gara saya memberikan baju untukmu karena saya meminta sesuatu yang saya tidak berikan jaminan. Jamaah rahimahullah, nah dengan demikian sama dengan kondisi kita saat ini. Karena itu jangan lewatkan, kita awalnya aja sawal ini dengan sesuatu yang kira-kira itu semakin bagus dibandingkan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Kalau bulan Ramadan kita ojol ya on one jul one day, itu kan seperti itu. Ojol one juz one day. Nah sekarang barangkali setidaknya seperti itu, misalkan seperti itu loh. Ya itu adalah sesuatu yang positif. Kalau itu dihilangkan, namanya godaan setan itu kan setahap. Kalau di kan seperti gitu ya, setahap demi setahap itu akan melalaikan kita dari jalan kebenaran yang sudah kita tempuh. Nah dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya sekedar seperti kembali ya di silaturahmi terus merasa sudah 00, itu adalah tafsiran dari ulama dan tidak salah, ada dasarnya. Silaturahmi juga diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah SAW.
Nah, tapi jangan lupa bahwa kita ingat bahwa pada saat kita di bulan Ramadan itu keimanan kita itu berada pada puncak. Kalau kita tidak menjaganya nanti dan kita kebetulan diberikan kesempatan hidup untuk menemui Ramadan tahun 1446 yang akan datang, jangan-jangan starting kondisinya itu sama saja. Jadi seolah-olah kan dengan berjalannya waktu itu kita cuma membuang sia-sia. Nah, dengan kondisi seperti itu kan Ramadan itu adalah khusus ya. Tentu saja sebenarnya kan bukan hanya bulan Ramadan saja yang khusus, kan bulan-bulan lainnya setiap hari itu khusus, setiap menit itu khusus bagi seorang Islam itu. Kan jarum keimanan kita itu kan orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menit demi menit atau detik demi detik dan seterusnya. Tidak pernah lepas apapun yang kita lakukan itu adalah tetap berstandar atau merefer terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan realitanya kan kadang-kadang kesibukan itu bisa melenakan kita. Nah, paling tidak kita ingat Ramadan lah. Ramadan ini kan itu atmosfernya tersendiri dan kita telah membuktikan bahwa kita itu sanggup saum, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku jujur dan sebagainya, hal-hal positif semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Paling tidak mencoba bertahan. Kalau contoh yang saya sampaikan tadi adalah paling godaan paling besar memang HP dengan medsos itu. Kalau selama ini masalah kita pokoknya yang namanya kiriman udah nggak pernah lagi di forward dan sebagainya. Nah, mulai kita mulai kita evaluasi. Perlu atau tidak? Meskipun itu datangnya dari grup yang yang sangat dekat dengan kita. Itu adalah salah satu langkah yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Dan jangan lupa kan yang namanya besar itu kan dari yang kecil. Yang namanya melangkah 1 meter kan dari senti demi senti dan sebagainya. Dan itu semuanya akan tercatat dalam laporan amal kita nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Tidak ada akan yang terlewat bahwa kita akan mendapatkan amal yang lebih berat daripada amal baik, lebih berat daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan jannatun naim. Billahi taufiq wal hidayah. Jamaah rahimahullah, dengan demikian mudah-mudahan tentu saja ada amalan yang lainnya. Kalau misalkan ada saum sawal dan sebagainya itu, nah silahkan ya, meskipun ada masih ada perbedaan pendapat ya serang status, tapi insya Allah itu kalau mau berniat melaksanakan seperti itu ya silahkan saja. Dan amalan-amalan yang lainnya kembali seperti yang saya katakan tadi, one day one juice itu ya cobalah. Kalau toh nggak bisa one day one juice ya mungkin saat dikhatamkan lagi di bulan Syawal itu untuk 30 atau one day one juice ya pada yang seperti itu kan ya, atau khatam lebih dari 1 kali. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, pada surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berpesan pada wa'tasimu bi, bagian awal dari surat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari yang perlu kita realisasikan. Kita coba janganlah hendaklah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian itu bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, sebenarnya kan dalam Islam itu nggak ada yang namanya perbedaan antara hablum minallah, jadi aspek yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, ya ibadah yang sudah baku tata caranya, sholat, saum, haji dan sebagainya, dan ibadah khair mahdoh, hidup adalah ibadah, itu kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi kan gitu, hidup itu adalah ibadah. Apapun kegiatan kita itu adalah bagian dari ibadah, sehingga ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu pasti akan mengikat apa-apa yang kita lakukan sehari-hari. Apa-apa yang kita lakukan, ya kan kita kadang-kadang kan terkecoh oleh ini adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Dunia itu penting. Dunia bagi orang Islam itu penting. Karena kenapa penting? Nah, nanti bedanya dengan mereka-mereka yang juga menganggap dunia itu penting. Orang-orang sekuler, orang-orang barat ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada kehidupan mereka, dunia itu penting karena dia merasa ini satu-satunya yang bisa dia nikmati untuk hidup. Kita juga penting orang Islam itu, karena ini satu-satunya kesempatan kita mengumpulkan amal. Bedanya di mana?
Nah bedanya itu dunia bagi orang Islam itu dikuasai tapi diletakkan di bawah kaki, di bawah pengendaliannya. Orang Barat tidak, dia menguasai dunia untuk dinikmati. Itulah bedanya. Orang-orang yang tinggal sebagai sekuler, tapi dunia ini satunya kesempatan. Nah tetapi dengan demikian kalau kita lihat tadi ya itu di Al-Baqarah, jadi jangan sampai kegiatan duniawi itu pada akhirnya membuat kita itu tercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah jami'an akan harus satu. Karena merasa bahwa ini adalah toh tidak ada kaitannya dengan akhirat, toh enggak ada. Setiap langkah umat Islam, setiap perbuatan umat Islam itu pasti akan berdampak di akhirat. Sekali lagi itu dunia itu adalah satu-satunya kesempatan. Kita melakukan amal, dunia itu penting, ya kehidupan dunia itu penting. Kembali apa bedanya dengan mereka yang menganggap juga dunia itu penting? Mereka anggap itu satu-satunya kesempatan. Kita enggak, ini satu-satunya masa di mana bisa mengumpulkan bekal untuk kelak kita menghadapi atau masuk dalam kehidupan yang tiada akhir. Khalidina fiha. Marilah kita coba tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan kepada kita sebagaimana seringkali diucapkan pada saat sholat tarawih ya ataupun sholat setelah sholat witir. Innallaha yuhibbu afam. Innaka yuhibbu afam. Innallaha yuhibbu afam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adabi nari jahannam wa min adabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.